Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla quwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekan penghulu yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan rahmat ya Allah. Puasa diharapkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya tidak semua puasa bisa menghantarkan si pelakunya menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena Rasulullah pun bersabda, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Lantas puasa yang seperti apa yang bisa menghantarkan si pelakunya menjadi hamba yang bertakwa? Karena takwa itulah satu yang empiris, satu yang tidak bisa kita amati, maka kita perlu tahu parameter yang variabelnya bisa kita rasakan dan bisa kita amati. Nah, dengan kata lain kita perlu tahu tentang hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berpuasa. Berbicara tentang hikmah puasa, maka sungguh hikmah puasa itu sangatlah banyak. Hanya ketika kita ingin meringkas sejatinya, hikmah puasa itu hanya ada dua. Yang pertama, yakni hikmah yang berdimensi spiritual yang bersifat internal. Betapa ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum, betapa ketika kita sedang menahan lapar dan dahaga. Meskipun kita berada di rumah seorang diri di sebuah kamar yang terkunci, tersembunyi, bisa saja kita melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Tapi saat itu kita tidak lakukan. Kenapa? Karena saat itu kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti maha mengetahui. Artinya puasa yang bisa menghantarkan si pelakunya menjadi hamba yang bertakwa, yakni puasa yang bisa membuat keterpautan hati kita dengan Allah semakin erat dan jarak antara kita dengan Allah semakin dekat, sehingga dalam kehidupan nyata kita pun menjelma menjadi hamba yang jujur, yang amanah dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, yakni hikmah yang berdimensi sosial yang bersifat eksternal. Betapa ketika kita sedang menahan lapar dan dahaga, sejatinya kita sedang melakukan simulasi langsung betapa tidak mengenakannya rasa lapar dan dahaga itu, sehingga diharapkan terbesit dalam benak kita. Saya tidak rela bila mana ada orang di luar sana yang merasakan kedua rasa itu. Kenapa? Karena sungguh rasa lapar dan dahaga satu rasa yang tidak sangat mengenakan, sehingga dalam kehidupan nyata kita pun menjelma menjadi hamba yang dermawan, yang mau berbagi dengan sesamanya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah saum dan selamat beridul fitri. Mudah-mudahan kita tercapai apa yang kita inginkan dan harapkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.